Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami The Arif Family. Sebelum kita memulai video kita kali ini, ada baiknya untuk teman-teman The Arif Family untuk mengklik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu sangat berguna untuk mendukung channel kami lebih berkembang lagi. Oke, kita kembali ke topik. Oke Pak Ariel, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Setiap Bapak bekerja itu kan, saya perhatikan pada kerja itu lainnya Pak, tapi Bapak selalu menyempatkan untuk menelpon sang istri pujian Bapak. Kenapa itu Pak? Coba dijelaskan. Kadang saya iri Pak, lihat Bapak kayak gitu Pak. Ya, disitulah letak keharmonisan dalam rumah tangga. Di sini beda ya, antara orang yang sudah berumah tangga dengan yang jomblo itu beda. Jadi seperti itu. Harap di pelan-pelannya aja Pak. Iya. Enak Pak, saya Pak. Ya, teruskan Pak. Jadi seperti ini. Pekerjaan itu wajib kita jalani, wajib kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan dengan istri, saya sangat mengutamakan yang namanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi dalam rumah tangga, disitulah kadang ada misunderstanding dan miscommunication. Disitulah awal pemicu kecurigaan dan segala macamnya. Jadi sesibuk-sibuk saya dalam bekerja, saya selalu menyempatkan diri untuk menelpon, minimal nanya kabar. Sudah belum makan? Sudah makan belum sayang? Bagaimana kabar anak kita? Seperti itu, minimal seperti itu. Di situ juga Pak, saya kadang itu panas Pak, lihat Bapak selalu telepon-teleponan. Saya tadi sibuknya kan, Bapak tadi teleponan mulu. Gue kapan gitu kan? Di situ kadang saya ingin bertanya pada Allah, kapan jodoh saya Pak? Kapan? Nah, yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu tentang perjalanan kisah Bapak dan sang istri kan. Apa yang membuat Bapak berani mengungkapkan ke sang istri untuk menjadikan istri Bapak? Baiklah, ini masalah agak pribadi ya. Iya Pak. Tapi untuk dijadikan motivasi, baiklah saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan kisah cinta saya dan istri saya. Jadi berawal dari perkenalan ini diawal sejak kami duduk di bangku kuliah, dan di saat itu kami belum sama-sama belum mengenal. Kemudian Allah mempertemukan kami lewat yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata. Di situ saya ditunjuk dosen sebagai ketua, dan istri saya di situ pada waktu itu ditunjuk sebagai anggota. Kemudian masa ta'aruf, disitulah kami saling mengenal. Saya kan ketua, otomatis penilaian ketua itu objektif, walaupun sedikit egois ya. Iya. Berarti dalam tanda kunci Bapak itu modus juga ya Pak ya? Kemarin tuh bisa dibilang ya, kalau mau jujur ya gitulah. gitu ya. Ya di situ jadi maklum lah naluri laki-laki ya kan. Iya. Lalu bisa menilai. Jadi saya kumpulkan anggota saya, kemudian saya minta nomor HP satu persatu. Oh, itu cara modus Bapak tadi untuk mendapatkan bukan istri modus. Bapak. Itu untuk memudahkan komunikasi kami dalam urusan kuliah kerja tersebut. Kuliah kerja nyata. Tapi dalam satu hal lain ada urusan pribadi juga kan Pak? Mungkin itu rahasia ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya datang, silakan kepada anggota, silakan ditulis nomor HP untuk memudahkan kita komunikasi. Jadi di sela-sela waktu pintar-pintar kita lah, ya, seperti itu. Bukan ya seperti itulah kurang lebih. Kemudian setelah KKN itu selesai, dan kami kemudian alhamdulillah saya lulus dengan alhamdulillah nilai cum laude, alhamdulillah seperti itu. Bukan sombong ya Pak, tapi ini fakta ya. Dan alhamdulillah kemudian setelah itu umur kan sudah mulai Mendesak ya? Mendesak ya, umur mendesak ya, seperti itu. Bukan menua, bukan. Jadi saya berpikiran saya sudah usia saya ini kalau ikut Rasulullah itu usia menikahnya itu kan 25. Beliau menikah. Jadi bagaimana saya itu untuk mengikut sunnah seperti itu. Setelah itu di saat itu usia saya sudah 25. Bagaimanapun caranya saya berusaha sekuat tenaga. Saya bangun sholat, minta petunjuk sama Allah, ya Allah berikan jodoh, hamba jodoh yang terbaik menurutmu, bukan menurut hamba. Jadi seperti itu, minta jodoh itu yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Jadi insya Allah disitulah rumah tangga kita akan menjalani ketenangan demi ketenangan selanjutnya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan, Bapak sudah jalan berapa tahun sama sang istri?
Di video ini, Mhm. nah di video satu ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, Usia pernikahan kami lebih kurang sudah 3 tahun. 3 tahun ya Pak. Ya. Dalam 3 tahun itu pasti ada keretakan. Apa cara Bapak untuk mengatasi seperti itu Pak? Dan sampai saat ini saya tahu Pak, Bapak sangat mencintai sang istri. Apa Ya. apa solusi tips buat kami yang belum menikah ini Pak? Ya. Biar walaupun terjadi keretakan dalam rumah tangga dalam arti yang biasa ringan-ringan kan, Iya, iya. gimana caranya Pak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi keretakan itu? Oke, di video sebelumnya sudah saya menjelaskan tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Artinya setiap rumah tangga itu pasti mempunyai masalah, pasti mempunyai benturan yang terkadang tidak bisa kita hindari. Entah itu dari diri kita, entah itu dari anak, entah itu dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, cara kita menyikapi itu semua yang berperan utama di sini ialah seorang suami atau kita sebagai laki-laki. Jadi di sini peran suami itu sangat penting. Bagaimana cara kita menyikapi, dan ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Ketika kita marahi istri, yang pertama kita menasihati dia dengan tutur kata lemah lembut. Contoh, ini contoh. Waktu sudah maghrib, istri kita masih di jalan. Nah, kita tegur dia dengan tutur sapa yang lemah lembut. Contohnya begini, sayang, ini sudah maghrib, ayo pulang, kita sholat. Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama. Iya Pak. Yang kedua, lagi bergetar juga ini Pak. Yang kedua, tensi omongan kita itu agak kita naikkan. Iya. Hari kedua dia tidak masih mendengar, tensi omongan kita naikkan. Sayang, ini kan udah maghrib, ayo pulang cepat. Nggak boleh, perempuan itu maghrib lagi di jalan, mau pulang nggak? Nah, itu nada kita tinggal. Jadi seperti itu. Bukan berarti nada-nada Bapak tadi seperti nada-nada ngajak ribut sama Bukan. laki-laki Pak. Bukan. Enak Pak juga saya dengar ini, Pak. Itu kan supaya ya tergantung suami lah menyikapi bagaimana. Tegasan, Pak. Tegasan. Jadi laki-laki itu harus tegas, men. Oke Pak. Bukan kayak gini. Jadi seperti itu. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Yang pertama tadi tutur kata lemah lembut, masih nggak dengar. Kemudian sudah bahasa kita tensi omong kita naikkan, masih nggak dengar. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini bisa ranjang, kata Rasulullah. Kalau dia nggak menurut kita itu, Iya. jalan satu-satunya itu. Iya. Ialah bisa ranjang dengan istri. Udah, begini aja sayang. Nah, tapi ucapan sayang itu harus tetap ada supaya masih ada bumbunya kan? Ya, namanya rumah tangga pasti banyak bumbu itu. Iya, mudah-mudahan. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kamu sudah saya nasihati kemarin kan jangan pulang maghrib. Hari keduanya masih saya tegur dengan bahasa kasar, kamu tidak mau mendengar. Oke, baiklah, sekarang kita pisarannya dulu lah. Kamu silakan tidur di dalam, saya tidur di sofa di luar. Itu nggak apa-apa ya Pak? Apa? Itu oke. ntar kan hujan turun ya kan, dingin malam. Terus Pak? Nanti kan ada perasaan itu kan, kemudian disitulah dia mulai berpikir bagaimana cara mulai dia berpikir, oh ternyata suami saya itu benar, apa yang dikatakan suami saya benar. Berarti Bapak tuh memberikan dia jeda waktu untuk berpikir dengan omong Bapak. Iya. Oke Pak. Nanti dia, nah yang terakhir apa? Yang terakhir ialah memukul istri. Nah, tapi ingat, memukul istri ini tujuannya mendidik, bukan untuk menyakiti. Dan memukul ini juga harus ada bagian-bagian tertentu, jangan kepala dipukul. Yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Iya. Saya juga pernah baca itu. Jangan mukul kepala istri, itu zolim, itu dosa besar malah. Bisa dibilang KDRT itu Pak. KDRT, penganiayaan, seperti itu. Jadi cara itu yang saya pakai. Kemudian setelah istri kita itu kita nasihat segala macam, insya Allah di step by stepnya dia akan mengerti dan akan paham. Intinya kita suami tetap sabar dan selalu istiqomah menghadapi seorang istri. Karena istri itu terbuat dari tulang rusuk itu bengkok, dan otomatis seperti itu. Tinggal pintar-pintar kita sebagai suami untuk menasihatinya. Terakhir Pak Ya. Jadi yang terakhir tolong berikan tips dan trik untuk para seperti saya ini yang belum menikah kan. Bagaimana langkah-langkah untuk mengambil nikah. Kami seperti laki-laki seperti ini kami Pak. Banyaklah kekhawatiran Pak. Khawatir. Tips dari Bapak itu seperti apa? Jangan takut atau gimana? Tolong dijelaskan Pak. Oke. Yang terakhirnya Pak. Yang pertama berdoa. Berdoa ya Pak. Berdoa. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ya Allah berilah hamba jodoh yang terbaik menurut-Mu.